Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat datang masa tugas selamat beribadah 2020. Para pengurus Pelkat yang ikut diteguhkan hadir mengikuti melalui Zoom di rumah. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Silahkan duduk. Jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam ibadah ini, Engkau izinkan kami untuk melaksanakan peneguhan pengurus Pelkat yang telah Engkau pilih. Biar kiranya Tuhan mau tabiskan ibadah kami agar menguatkan pengurus Pelkat yang akan diteguhkan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami sering melawan kehendak-Mu, kami enggan berbalik pada jalan-Mu, sehingga sering kami menyakiti hati Tuhan. Ampunkanlah kami dari pelanggaran dan dosa-dosa kami. Biar kiranya pengasihan-Mu yang memperbaharui hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriaku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Biar jiwaku memuji Dikau, biar ku ditolong oleh hukum-Mu. Cari aku domba-Mu yang hilang, tidak ku lupakan perintah-perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan lagu pujian kepada Tuhan akan disampaikan Karunia Choir.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, betapa panjang sabar, penuh bijaksana, menuntun kami dengan Roh-Mu, sehingga dari waktu ke waktu kami memiliki pengenalan akan Tuhan, memberi diri di dalam Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan tunjukkan bagi kami, berjalan di jalan kebenaran-Mu, di jalan kemenangan-Mu, sebagai syukur kepada Allah. Hari ini kami akan melaksanakan peneguhan pengurus Pelkat GPIB Jemaat Karunia. Biarlah firman-Mu boleh melandasi panggilan kami untuk setia melaksanakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan beri. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan.
sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Di hari Minggu yang khusus, dalam rangka peneguhan, panggilan dan pengutusan bagi pengurus 6 pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, kita merenungkan sejenak firman Tuhan lewat kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dari nats pembacaan ini. Ini mau menggambarkan tentang kehidupan umat Tuhan di Israel Utara, di mana mereka mengalami kemerosotan moral. Nah, itu digambarkan dengan Hosea dan istrinya Gomer. Gomer melambangkan tentang ketidaksetiaan dalam kehidupan kekudusan perkawinan. Ketidaksetiaan terhadap janji perkawinan dengan Hosea. Dan ketidaksetiaan itu sebenarnya mau menunjukkan, mewakili tentang pemimpin yang korup, tidak adil, tidak peduli, penuh kekerasan, menindas, dan sewenang-wenang. Pemimpin yang demikian pasti akan berpengaruh kepada umat atau rakyatnya. Nah, akhir-akhir ini ada demo-demo, rupanya anak-anak itu juga mempelajari, walaupun di rumah mempelajari juga situasi masyarakat. Jadi kalau di meja makan, saya kesulitan. Bagaimana menolong mereka untuk menghargai pimpinan, menghargai pemerintah. Dikatakan kepada saya lewat apa yang mereka amati, Mama nggak boleh gitu, kita juga punya pendapat. Ini alam demokrasi. Jadi kalau kita punya pendapat begini, sikap kita terhadap pemerintah begini, Mama coba dengarkan. Ya, Mama tahu bahwa tidak semua kebijakan itu baik, terutama untuk rakyat jelata, rakyat susah. Tapi pemerintah sudah berusaha keras. Dan itu debating yang sangat luar biasa yang tidak selesai di meja makan. Saya merenung-renungkan terus dan berusaha untuk menyambungkan percakapan tentang memimpin itu tidak mudah. Tentang mengatur orang banyak itu juga bukan merupakan sesuatu yang gampang dikerjakan. Dan saya sungguh-sungguh mengatakan untuk urusan keluarga yang kecil saja, itu beda pendapatnya sangat tinggi. Bukan tentang diri kita, tetapi tentang masyarakat
dan tentang pemerintah. Kita boleh bicara apa saja, tetapi firman Tuhan inilah yang akan menolong kita semua. Baik orang tua yang menganggap dirinya sebagai pimpinan, yang membimbing anak-anak pun anak-anak di rumah. Kisah tentang Hosea dan Gomer yang mempunyai 3 anak yang dilahirkan atas pernikahannya dengan Gomer mau menyampaikan pesan pertama, bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Yehuda dan dengan hutang darah Yisrael. Kedua, Tuhan tidak lagi menyayangi dan mengampuni kaum Israel. Dosa seluruh Israel dari pemimpin sampai kepada umat, gitu ya. Kalau pemimpinnya begitu, umatnya juga begitu. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Dan yang ketiga, dari perwakilan anak-anak Hosea dan Gomer diceritakan bahwa perjanjian Tuhan dengan Israel itu dibatalkan secara sepihak oleh Israel. Dikatakan bahwa kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Ini ada sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan di hati Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab ini secara keseluruhan, rupa-rupanya dan akhirnya kita dapat mengerti nats hari ini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam yang tidak ada ampunnya tadi atau hukuman. Sebab dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Dia yang memukul dan yang akan membalut kita. Mengapa demikian? Karena diamati oleh Tuhan, umat itu bertobat, tapi bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu mereka tidak mengalami pembaharuan hidup. Mereka tahu Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dengan harapan-harapannya. Padahal dengan mengenal Allah dan sungguh-sungguh berusaha mengenalnya, maka akan tumbuh yang dinamakan seperti fajar dan seperti hujan. Hidup akan diberkati dan dimampukan untuk menjalani hidup ini dalam pertolongan dan kasih sayang Allah. Menolak Allah dengan berpihak kepada Allah lain, itu memang mendatangkan hukuman. Namun ia juga masih mengasihi umatnya. Oleh sebab itu dikatakan, dihimbau untuk mengingat dalam kesadaran bahwa dia yang menerkam. Kalau menerkam itu kan sesuatu yang sangat mencekam. Tapi dia akan menyembuhkan. Dia yang memukul, dia juga akan membalut. Oleh sebab itu, hal yang pokok yang patut kita kerjakan adalah sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Seorang yang mau melayani Tuhan, dia harus membuat dirinya seperti murid. Belajar menimba banyak dari Tuhan. Karakter Yesus itu seperti apa ya? Bagaimana ya karakter Yesus? Lalu belajar untuk hidup menyerupai Dia. Sungguh-sungguh cari buku atau searching, cari di Google, apa sih Yesus itu? Karakternya seperti apa? Siapa Dia itu? Kan kita dari ibadah Minggu Pelayanan Anak sudah diajari.
Tapi jangan pernah berhenti untuk menambahkan pada diri pengenalan akan Kristus. Itu jugalah yang dihimbau Rasul Paulus. Sehingga apapun dera yang dialaminya, dia tetap kuat. Punya spirit yang luar biasa, yaitu spirit dari Allah. Menanggung segala sesuatu, tetap berjuang dengan cinta yang besar, beri pengajaran dan nasihat sampai di akhir hidupnya. Sungguh-sungguh berusaha mengenal Allah adalah tanda pertobatan. Di sana akan lahir pembaharuan-pembaharuan yang firman Allah katakan dari sehari ke sehari menuju kepada gambar haliknya. Pelayanan kita di Pelkat atau pelayanan kategorial adalah proses pelayanan bertumbuh dalam Tuhan. Proses berpelayanan mengenal Tuhan. Proses berpelayanan melayani dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu harus dapat dirasakan oleh kita, kategorial kita, tetapi juga berdampak bagi keluarga rumah tangga kita, dan terutama itu tujuan dari panggilan pengutusan, yakni masyarakatmu, duniamu, lingkunganmu. Apakah mereka juga mengalami yang dinamakan Tuhan ada? Dia sang pengasih dan penyayang, Allah sang kebenaran dan keadilan. Dia penolong dan terbukti pertolongannya. Sungguh-sungguh bisa dirasakan orang luar enggak? Kalau kita mau melihat siapa itu orang hebat dan orang besar itu, jangan tanya kepada rekan kerjanya. Jangan tanya kepada pimpinannya. Tanya kepada sopirnya. Tanya kepada kosternya. Dan saya lakukan itu untuk Prof. Valerin Krikov. Di situ ada orang-orang guru-guru besar dari universitas ternama di negeri ini. Di situ ada orang-orang dari kehakiman, Mahkamah Agung di situ, di San Diego Hills. Tapi itu naluri saya. Dan saya nggak bisa lepas dari itu. Saya cari sopirnya. Saya ketemu ada sopir yang sudah tua sekali. Dan nyaris matanya satu sudah agak nggak bisa lihat. Dan ada sopir 20 tahun. Waktu almarhum Ibu Valerin Krikov di kehakiman Mahkamah Agung. Dan sopirnya itu berkaca-kaca matanya. Dia bilang begini, Ibu sangat baik sekali. Sopirnya berpakaian yang gak serapi orang-orang intelektual itu. Terus diam-diam dia mau pulang kan, saya lihat dari jauh kok dia udah mau pulang. Tapi dia gak bawa kue, gak pegang apa-apa. Karena dia cerita baiknya Ibu Valerin Krikov kepadanya, kan saya mendengar. Berarti ada tanggung jawab juga untuk melakukan. Di tangan saya ini ada es krim Magnum ya, es krim itu, yang enak tuh. Es krim coklat. Terus saya gini, Pak, sini, saya gitu. Ambil ini ya. Langsung sopirnya tuh begini. Terima kasih Bu. Terus dia berlalu. Saya sedih. Ini orang terbiasa menerima kasih sayang. Dari seorang guru besar maha mulia. Sopirnya yang satu. Baiknya itu kayak apa Pak? Waduh Bu, kalau nyuruh saya itu
selalu nanya, kamu sudah sholat apa belum, katanya. Kamu sholat dulu dah, nanti habis itu baru kita kerjakan ini. Kamu sudah sembahyang apa belum? Sembahyang dulu dah. Itu selalu, Bu, Ibu tuh ngingatin saya untuk sholat. Nah, begitu itu. Ada ya satu pembantu pulang ke kampung karena keluarganya membutuhkan dia, masih dicari. Carikan dia. Lah Bu, aku disuruh nyariin si Mbak pembantu itu, saya sudah kenal dari Ebenezer, Jakarta Pusat. Tapi saya nggak tahu Bu, di Jawa di mana nyarinya. Tapi Ibu tuh terus loh Bu, cari, oh di mana dia, cari kayak apa, kok ku dengar dia udah meninggal, apa bener, cari katanya. Itu terus yang diomong Ibu. Nah, ini dia yang saya maksudkan tentang menjadi besar itu di melayani. Bukan kamu bertengkar di antara kamu siapa yang terbesar di antara kamu. Tetapi siapa yang melayani Tuhan karena pertobatannya dan karena pengenalannya akan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Aku akan tampil seperti fajar, seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi, dan di situ akan banyak pertumbuhan-pertumbuhan. Namanya hujan mengairi bumi. Di situ akan tumbuh benih-benih yang berguna bagi yang hidup. Jadi bagaimana hidupku Tuhan bagi sesama yang hidup? Harus banyak-banyak sabar, SABAR kalau mau melayani. Harus banyak-banyak murah hatinya. Maka kamu akan dapat menikmati, memetik kebahagiaan dari pelayanan. Kalau enggak, pelayanan kita akan terasa menjengkelkan, membosankan, dan meninggalkan sakit hati. Lalu keluar dari pelayanan. Tapi yang di rumah dan yang di sini pasti sudah teruji. Hosea dan Gomer adalah lambang. Begitu pemimpinnya demikian, rakyatnya pun akan hancur dan rusak. Membelakangi Allah berarti kemerosotan moral, dan itu kehancuran, bencana, dan juga kebinasaan. Hati-hati, jangan melayani dengan mengandalkan kemampuan belaka, walau Tuhan sudah memberikannya. Tapi Tuhanlah yang diakui, bukan kehebatan-kehebatan kita. Kehebatan itu pada saat kita memfungsikan karunia-karunia itu ditindakkan melayani. Sampai mencuci, membasuh kaki Yesus. Spirit Roh Kudus itulah yang kita perlukan. Kita mengakui bahwa kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya adalah orang yang mengasihi Tuhan dan bisa melayani, menyelesaikan tugas-tugas panggilan dan pengutusan dalam melayani kalau saya bersandar dan mengasihi Tuhan. Masalahnya adalah pendekatan kita, pertobatan kita itu semu. Begitu kita keluar dari permasalahan dan juga persoalan, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Itu yang dikatakan pura-pura bertobat. Jadi kalau mau melayani Kristus selami kehidupan, kalau kita rasakan rasa bersalah yang besar, buka itu di hadapan Tuhan. Lalu minta Dia menolong kita yang lemah, yang terbatas, yang punya banyak kekurangan. Bahagia loh, dipercayakan kategorial anak, teruna, gerakan pemuda.
ibu-ibu, bapak-bapak, dan PKLU. Mereka juga punya banyak pergumulan-pergumulan iman. Saudara-saudara akan tampil menjadi pemimpin yang mengayomi, yang langsung terjun di konteks yang nyata, di level kategorial yang nyata. Kalau gitu apa artinya bertobat? Kapan bertobat? Tiap-tiap hari. Itu yang Daud bilang, Tuhan selidiki hatiku. Apakah aku serong Tuhan? Bersihkanlah aku dengan roh-Mu tiap-tiap malam. Arti pertobatan adalah sungguh-sungguh mengaku dosa. Arti pertobatan adalah sungguh-sungguh berserah dan minta pertolongan Tuhan. Dosamu sekalipun merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu lagi. Dan kamu lihat ada satu masa depan yang baru yang aku percayakan kepadamu. Kalau Anda pakai yang dinamakan pisau untuk melakukan sesuatu yang berguna, pisaumu jangan sampai berkarat. Anda tahu di dapur kalau pisau kita tidak diasah dan berkarat itu berarti mematikan. Mulai dari jaga kata-kata yang menghidupkan dan mengubahkan, bukan mematikan dan melumpuhkan. Mulai saja dari situ. Lalu dalam tindakan-tindakan. Dan memang kita mau tampil seperti fajar dan seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Itu yang mau Tuhan persiapkan bagi kita. Sehingga kita mengalami kesadaran atau penyadaran diri tentang kehadiran Allah. Bahkan mensyukuri kasih sayang Allah itu di kita yang gak layak ini, Dia mau melayakkan kita. Mari mengikuti jejaknya. Imitatio Christi. Anthony de Milo mengajak kita semua untuk bawa hidup ikut jejak-jejak Tuhan. Di harapan Allah dalam kepemimpinan pelayanan kategorial sebagai pengurus, tebarkanlah seperti fajar dan air hujan. Kita tahu semua apa artinya itu? Cinta kasih dan kasih sayang yang menumbuhkan. Dan minta pelayanan ini terus dituntun untuk kita memerankan fungsi kita. Menuntun jemaat di kategori di mana kita ada, supaya optimal karunia-karunia yang ada pada umat yang masih tertutup. Dan kita mau bangkitkan. Zaman teknologi, zaman dunia digital, di era peradaban yang baru, kita akan menjumpai masalah-masalah yang sangat kompleks. Sampai tidak lagi dapat mengendalikan kesatuan iman. Ini tugas berat kita. Orang boleh nonton siaran apa saja dalam 1 jam. Dia dapat menguasai apa saja dan dia bisa membuat dirinya, aku mau ini, aku nggak mau itu. Ini enak, ini bagus, dan ini enggak. Ada terlalu ribet-ribet. Orang akan cenderung meninggalkan pengajaran dalam kebenaran. Dan buat sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Di sini panggilan kita. Majelis saja enggak cukup. Pendeta saja lemah dan tidak cukup. Perlu yang dinamakan kerjasama dengan unit misioner. Dan itu adalah Anda di rumah dalam proses peneguhan virtual. Dan itu adalah kita. Terima kasih untuk berjalan bersama Tuhan dalam melayaninya. Terpujilah Kristus. Amin.
Daftar surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Karunia Ciputat. Dengan kasih dan penyertaan Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Karunia Ciputat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Karunia Ciputat tentang pengakhiran pengurus Pelkat-Pelkat GPIB Jemaat Karunia Ciputat masa bakti 2017-2020 dan pengangkatan pengurus Pelkat-Pelkat GPIB Jemaat Karunia Ciputat masa bakti 2020-2022. 1. Terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2020, mengakhiri penugasan saudara-saudara yang namanya disebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai pengurus Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU GPIB Jemaat Karunia Ciputat, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan pelayanannya. 2. Terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2020, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya disebut dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU GPIB Jemaat Karunia Ciputat masa tugas 2020 sampai 2022. 3. Susunan dan komposisi pengurus dalam lampiran 1 dan lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. 4. Masa tugas pengurus Pelkat-Pelkat sama dengan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat, yaitu 2,5 tahun, yaitu sejak peneguhan pada tanggal 11 Oktober 2020 dan berakhir pada saat peneguhan pengurus yang baru. 5. Dalam melaksanakan kegiatan bidang teologi, pelayanan dan kesaksian, gereja, masyarakat, agama-agama, dan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi gereja, informasi, organisasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan, Pelkat-Pelkat selalu berkonsultasi dan melaporkan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat melalui ketua-ketua bidangnya. 6. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka semua keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kategorial terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. 7. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPIB Karunia Ciputat, Ketua Pendeta Sarah M.Y. Tahitu Hengkesa, Sekretaris Diakon Tuti Herawati Sitorus Boru Daulay. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Seluruh pengurus Pelkat-Pelkat. Yang kedua, Koordinator Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 10. Lampiran 2. Surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karunia Ciputat nomor 03-10-2020-KPTS tanggal 11 Oktober 2020. Susunan pengurus pelayanan kategorial
Pelayanan Anak. GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti 2020-2022. Ketua Berlanida Waruwu. Wakil Ketua Yuliana Lisbeth Wowor Pau Adu. Sekretaris Priscilia Naomi Tangel. Bendahara Francisca Kristiana Sumendap Manopo. Susunan pengurus pelayanan kategorial pelayanan teruna PT GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti 2020 sampai 2022. Ketua Polonius Berkat Zebua. Sekretaris Veronica Dwi Susilowati. Bendahara Elizabeth Haring. Susunan pengurus pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti 2020 sampai 2022. Ketua Deborah Perla Saron Navigo Haring. Sekretaris Mario Julius Masbait. Bendahara Renaldo Ratno Hervianto. Koordinator Bidang Teologi Robi Iskaledonia Sitepu. Koordinator Bidang Inforkom Yemima Priscilla Esmeralda Mawuntu. Koordinator Sektor Pelayanan 3 Kezia Stefani Tangel. Koordinator Sektor Pelayanan 4 Amabel Odelia Bilbo. Koordinator Sektor Pelayanan 5 Ruth Apvia Simanjuntak. Koordinator Sektor Pelayanan 9 Yafet Yulianto Tarkubi. Koordinator Sektor Pelayanan 10 Rivaldi Armando Simare-Mare. Susunan pengurus pelayanan kategorial pengurus Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti tahun 2020 sampai 2022. Ketua Hesti Julita Roti Kolompoy. Sekretaris Heni Roswita Maengkom Pelenkahu. Wakil Sekretaris Wiwi Ferdiastuti. Bendahara Poni Tangel. Wakil Bendahara Jacqueline Leonora Sangkai. Koordinator Bidang 1 Anna Maria Goretti Thomas. Koordinator Bidang 2 Desi Semampau Mondoringin. Koordinator Bidang 4 Ida Setianing Tias Lengkong. Koordinator Sektor Pelayanan 1 Yanti Feni Weno. Koordinator Sektor Pelayanan 2 Naomi Mauboy. Koordinator Sektor Pelayanan 3 Kristiani Sumarni Kumeang. Koordinator Sektor Pelayanan 4 Yulia Sekarningsi Pau Adu Kolyaan. Koordinator Sektor Pelayanan 5 Kuze Susiko. Koordinator Sektor Pelayanan 6 Adelina Purnamasari Aritonang Boru Siregar. Koordinator Sektor Pelayanan 7 Emilia Magdalena Huliselan Riri Hena. Koordinator Sektor Pelayanan 8 Oktova Fani Senduk Dien. Koordinator Sektor Pelayanan 9 Lisna Elisa Simanjuntak Pasorong. Koordinator Sektor Pelayanan 10 Lilian Rosa Kwanandar. Susunan pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak PKB
GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti tahun 2020 sampai 2022. Ketua Robert Rafael Sinai. Sekretaris Robert Hari Lembong. Bendahara Erwin Susanto. Koordinator Sektor Pelayanan 1 Prawoto Ayub Setiawan. Koordinator Sektor Pelayanan 2, Yance Lewi Kabesi. Koordinator Sektor Pelayanan 3, Irawadi Hamonangan Pane. Koordinator Sektor Pelayanan 5, Antoni Situmorang. Koordinator Sektor Pelayanan 6, Welman Palar Sohuturon Aritonang. Koordinator Sektor Pelayanan 7, Feris Penturi. Koordinator Sektor Pelayanan 8, Maison Christian Turang. Koordinator Sektor Pelayanan 9, Weli Sumardianto. Koordinator Sektor Pelayanan 10, Ferry Melkianus Bijay. Susunan pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB Jemaat Karunia Masa Bakti tahun 2020 sampai 2022. Ketua Yosef Hengki Franky Pomsaro. Wakil Ketua Taman Jaya Ginting. Sekretaris Tri Arini Parhusip. Bendahara 1 Eva Georgin Latumanuwicz Riri Hena. Bendahara 2 Agusta Amelia Moto Hatu. Koordinator Bidang Germasa Abraham Widodo. Koordinator Sektor Pelayanan 1 I.J. Jamlean. Koordinator Sektor Pelayanan 2 Rehulina Aruan Boru Purba. Koordinator Sektor Pelayanan 3 Sri Pujiharti Sutiono. Koordinator Sektor Pelayanan 4 Maria Suharyati Sungkono. Koordinator Sektor Pelayanan 5 Deborah Francisca Rompas Manuel. Koordinator Sektor Pelayanan 6 Truida Yane Merai. Koordinator Sektor Pelayanan 7 Agustin Watimena Tibu Luji. Koordinator Sektor Pelayanan 8 Paul Antonius Tuilan. Koordinator Sektor Pelayanan 9 Soleman Edward Cornelius Terik. Koordinator Sektor Pelayanan 10 Koni Konstanti Magnaye Sumual. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bersyukur bahwa surat tugas untuk melaksanakan dengan SK dari Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karunia telah dibacakan untuk memasuki proses peneguhan, dan bersyukur pengurus 6 pelkat khususnya PA akan ada bersama dengan 284 anak, kategori anak, 114 kategori teruna, 539 kategori gerakan pemuda anggotanya, dan 570 kategori persekutuan kaum perempuan, dan 488 kategori pelkat PKB dan PKLU 407. Mari kita ada bersama dengan jemaat dalam kepemimpinan yang Allah percayakan menjadi pelayan yang melayani. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara kita sebagai pengurus dan akan melangsungkan peneguhan ini sebagai pengurus pelayanan kategorial atau pelkat. Dengarkanlah akan penjelasan tentang tugas panggilan pengutusan gereja, tentang gereja dan misinya, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu umat di antara mereka bagi namanya,
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia menghendaki agar di antara umatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama-sama, namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah menyalurkan karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial adalah para pelaku misi yang bersama dengan pejabat gereja, yakni diakon, penatua, dan pendeta, melaksanakan dan membangun tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya membina dan pelayanannya dengan melakukan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus berkata, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kepada saudara-saudara yang dipilih sebagai pengurus pelekat, dengarlah amanat Yesus Kristus. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Yang kedua, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jemaat, sebelum saudara-saudara kita di rumah dan yang ada di gereja mengucapkan pengakuan dan janjinya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami memohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara kami ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka jemaat-Mu ini dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah menggunakan media live streaming dan juga Zoom, dan kita yang ada di gereja, mari berdiri. Khusus untuk pengurus pelayanan kategorial. Mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? 3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus? Dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dengan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja
jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Seluruh pelayanan kategorial khusus, pelayanan pengurus, pelayanan anak, apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, pengurus, persekutuan teruna? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, pengurus gerakan pemuda? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, pengurus persekutuan kaum perempuan? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, pengurus kaum bapak? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, pengurus persekutuan kaum lanjut usia? Tuhan menguatkan dan menolong saudara. Marilah kita berdiri sekalian jemaat di sini dan yang ada di rumah. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dipersilahkan duduk. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Karunia Ciputat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persilahkan berlutut. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu yang berkenan kepadanya
oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pengurus berkat dipersilakan berdiri. Menghadap ke jemaat. Jemaat, sambutlah pengurus pelkat ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Boleh berbalik ke mimbar. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuh-Mu, kami Kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengurus pelayanan, bidang pelayanan kategorial di berbagai level dari PA ke PKLU yang telah memberi diri dan diteguhkan, dibina dan diperlengkapi untuk membina dan memperlengkapi jemaat-Mu di kategori yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan, lengkapilah mereka dengan Roh-Mu, karena mereka mau melayani untuk Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus di pelayanan kategori level di mana mereka bertanggung jawab sebagai pemimpin yang akan membina dan mengarahkan dan membawa pertumbuhan dalam kuasa dan kehadiran Tuhan. Dan kami ucap syukur bahwa mereka ada dan didukung oleh anggota keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, Engkau pasti ingat rumah tangga mereka, keluarga mereka, juga tidak pernah luput dari perhatian dan kasih sayang Bapa. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Bapa, perlengkapi mereka dalam pengembangan diri, karunia-karunia berpelayanan dan bersaksi yang mereka mau lakukan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih untuk rekan-rekan presbiter, khususnya juga di bidang PPSDI PPK. Dalam sinergi kerjasama dengan bidang-bidang yang lain, boleh memungkinkan untuk terus berkoordinasi, komunikasi, dan sosialisasi berbagai hal, sehingga sehati, sepikir, sepenanggungan tetap terjadi di antara kami. Terima kasih untuk pengakuan bahwa majelis jemaat sendiri tidak akan sanggup untuk mengerjakan semua-muanya kalau tidak ada unit-unit misioner. Demikianlah kami menjadi tubuh Kristus, satu dengan yang lainnya saling membangun dan memperlengkapi dan bertolong-tolongan. Tuhan, betapa mulia karya-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami. Dan Engkau akan pakai GPIB Jemaat Karunia Ciputat untuk melayani Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah berbagai persoalan yang semakin kompleks, di tengah dunia yang tak terkendali, di tengah gejolak-gejolak masyarakat, Tuhan, biarlah keteguhan iman dan kesetiaan kepadamu tetap menjadi jati diri murid Kristus, pengikut Kristus, yang mengasihi tanpa batas, bahkan lintas batas. Terima kasih. Boleh berada bersama-sama dengan bina warga jemaat di jalan mulia bagi kami di karunia dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih Yesus. Kami bersiap untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami ke depan bersama dengan Yesus pemimpin hidup kami. Terima kasih untuk media online, lewat live streaming tetapi juga dengan menggunakan media Zoom, sehingga peneguhan ini dapat dilaksanakan di gereja dan di rumah-rumah jemaat-Mu sebagai pengurus. Biarlah mereka boleh diteguhkan untuk mengaku Tuhan dan melaksanakannya dengan setia. Terima kasih. Bapak Surgawi, ada 1 minggu ke depan yang masih merupakan rahasia. Tapi kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami, untuk semua hal yang akan dikerjakan, untuk pemilihan-pemilihan kepala daerah, dan seterusnya. Tuhan, biarlah kami semua boleh waspada, tetap menjaga diri kami, masyarakat kami, keselamatan dan kelangsungan hidup di pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk semua kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan kenegaraan. Bapa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh menyelenggarakan semuanya dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Tuhan mau menolong lembaga-lembaga pendidikan, khususnya kami di rumah yang mendampingi anak belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan melakukan semua aktivitas-aktivitasnya dari dalam rumah. Ini bukan merupakan sesuatu yang mudah, tapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera untuk kami maksimal mengerjakan semuanya dan berdampak positif. Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun di hari ini sampai 1 minggu menjelang. Untuk mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Untuk mereka yang masih berduka cita. Biarlah pelayanan-pelayanan melalui online secara virtual boleh terus dilangsungkan dengan pendekatan-pendekatan personal yang mengikat perhatian, kasih sayang, dan saling menolong mendukung satu terhadap yang lain. Allah berkatilah akan hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh program yang akan dilaksanakan di 6 bidang sebagai fungsi utama dan fungsi gereja. Kami berdoa supaya semua dapat terlaksana juga dalam pertolongan Tuhan. Ini doa syukur kami, semua kami yang melayani saat ini, baik audiovisual, tetapi juga organis, pemandu lagu, koster kami, sopir dan satpam, dan juga tim satuan Satgas untuk boleh memperhatikan protap yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan di gereja. Tuhan Yesus sempurnakan kami semua. Demikianlah doa kami. Kami siap memasuki 1 minggu ke depan. Tuhan, Gembala yang baik
menuntun kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan padanya. Dengarlah nas Alkitab, ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyi dari kitab Babti nomor 84, bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakarlah diriku, turut maksud-Mu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami memberi dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Engkau memulihkan kami dari perbuatan kami yang jahat dan mengasihi kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan sukarela ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami silakan duduk kembali. Warta Jemaat, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Telah mengajukan permohonan untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan dilaksanakan atas Billy Heslon Ujung, Jemaat Sektor Pelayan 6, dengan Linda Hernawati, Jemaat GPIB Bukit Benua Balikpapan. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, jam 9 pagi, di GPIB Karunia Ciputat. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sarah Tahitu. Ibadah pemberkatan perkawinan hanya dihadiri oleh keluarga dan pelayan ibadah. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, jam 17.00 di Gereja Karunia Pusat. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua dan presbiter yang bertugas. Berita meninggal dunia. Telah meninggal dunia, yang pertama, Ibu Valerie J.L. Kirchhoff pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 di RSPI. Dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 di TPU San Diego Hills. Almarhumah adalah Jemaat Sektor Pelayanan 1. Yang kedua, Bapak Justinus Nahumuri pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 di Tangerang Selatan. Dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 di TPU Astana Raga Pamulang 2. Almarhum adalah Jemaat Sektor Pelayanan 10. Majelis Jemaat GPIB Karunia menyampaikan rasa turut berduka cita dengan iringan doa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Pelaporan kegiatan dan keuangan triwulan 2, bulan Juli hingga bulan September 2020. Dimohon kepada Koordinator Sektor 1 hingga 10, Pengelola Pos Pelayanan, Unit Misioner, Pengurus Pelkat, Pengurus Komisi, Pengurus KKSB, dan Tim Satgas GPIB Karunia, agar dapat menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan periode triwulan kedua, bulan Juli hingga bulan September 2020, kepada PHMJ melalui kantor gereja. Laporan diterima paling lambat hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Demikian Warta Jemaat dan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, dan masyarakat, serta bangsa ini. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.